Ya, saya ulangi kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya adik semua? Apa kalian sehat semua? Iya, baik. Sebelum saya lanjut ke pembelajarannya, apakah suara saya jelas terdengar? Bagaimana Nayara, Putri, Askana? Ya, dianjurkan ketika kalian webcam atau buka kamera dipersilahkan ya. Ya baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Pada hari ini kita akan belajar terkait bagaimana dan mengenal ya pembelajaran bahasa Arab ya, khususnya kita sebagai umat Islam. Nah, kita harus tahu nih apa itu bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu apa sih? Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak di sini bahasa Arab itu apa? Putri, kamu belajar di sekolah bahasa Arab? Bagaimana Putri? Terdengar suara saya? Askana, kamu belajar bahasa Arab nggak di sekolah? Atau Nayara? Oke, baik. Langsung aja kita ini ya ke materi. Nah, ini ada. Nah, baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar terkait bahasa Arab. Nah, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya. Durusul lughatil arabiyyah ya li ghairin natikina biha. Ad-Doktor Abdul Rahim. Nah, al-juz al-awal. Nah, ini maksudnya apa ini di sini bahasa Arab? Ya, ini kan kata bahasa Arab ya, huruf bahasa Arab. Nah, apakah kita paham? Nah, sebelum kita masuk ke sini dan lebih lanjut ya, kita harus mengetahui bahwasanya bahasa Arab itu sangat dan amat penting. Ya, kenapa? Karena umat Islam khususnya ya itu datang dari ya atau muncul dan sebar luas awal mulanya dari Arab ya, atau biasa yang kita sebut dengan negara Arab. Nah, Rasulullah SAW Nabi kita pun dari Arab seperti itu. Nah, kenapa penting? Karena kita sebagai umat Islam ya kita harus mengetahui apa yang kita ketahui. Nah, salah satunya ilmu-ilmu dalam Islam ataupun ilmu-ilmu dalam pengetahuan. Tentu kita menemui ya pelajaran-pelajaran yang
harus menggunakan bahasa Arab nanti ke depan. Nah, bagaimana memahaminya? Maka kita belajar dari sini, ya. Karena Islam sendiri sangat ya memfokuskan dan mewajibkan kita untuk menuntut ilmu seperti itu. Nah, dimulai dari pelajaran bahasa Arab ini, ya, bahasa Arab dasar ini, kita akan mengetahui beberapa hal terkait kosakata, ya. Apalagi ya, waalaikumsalam. Rafa langsung ikut ya. Ya, Ustaz. Ya, baik, selanjutnya. Ketika suara saya terdengar ya, Rafa? Terdengar, Ustaz. Ya, baik. Nah, bahasa Arab ya sama dengan bahasa Indonesia ya, bahasa keseharian. Jadi kita harus tahu dulu nih pengertian bahasa Arab dan kenapa kita harus belajar bahasa Arab itu sangat penting. Apalagi kalian misalkan mau masuk pondok ya, pondok pesantren. Nah seperti itu kita harus belajar bahasa Arab karena dalam bahasa Arab ini ya sangat penting dan banyak begitu. Seperti halnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Perancis. Tapi yang lebih penting daripada kita sebagai orang Islam, kita umat Islam, kita orang Muslim, kita orang mukmin, ya tentu harus berbahasa Arab, harus bisa. Kalau tidak bisa bahasa Arab, kita bisa tahu ya bahasa Arab itu apa. Seperti itu. Jangan sampai ya kita tidak tahu sama sekali. Bahkan orang Nasrani itu orang Kristen, ya kemudian orang Yahudi, orang Buddha, mereka mempelajari bahasa Arab. Nah, lantas kita kenapa tidak belajar bahasa Arab seperti itu ya? Karena ilmu sains, ilmu matematika, ilmu pengetahuan, ilmu teknologi semuanya ya dapat dipelajari melalui ya khazanah keislaman atau ilmuwan penemu ilmu seperti halnya nanti kalian akan ketahui namanya matematika, angka 0 itu ditemui oleh Al-Khwarizmi, ya itu ilmuwan muslim ya yang sudah terkenal seperti itu. Itu penulisannya menggunakan bahasa Arab, namun sekarang sudah banyak translate-nya sehingga kita sudah paham ya bahwa bahasa Indonesia kita sudah paham. Nah, baik. Mau kata Umar, siapa Umar? Umar adalah khalifah ya, Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab mengatakan ya, ta'alamu al-lughah al-arabiyyah li'anna min dinikum. Nah, belajarlah bahasa Arab bahwa sesungguhnya bahasa Arab itu sebagian dari agama kita gitu. Al-Qur'an kita pakai bahasa Arab, sholat kita pakai bahasa Arab, ngaji kita pakai bahasa Arab, apalagi ya banyak ya pakai bahasa Arab. Oke, lanjut kita ke pelajaran. Nah ini kelihatan nggak ini? Rafa kelihatan? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan, Ustaz. Ya, ad-darsul al-awwalu. Nah, kita pasti sangat bersyukur dan berterima kasih khususnya kepada bahasa Arab ya. Sekarang di dalam bahasa Indonesia ya terkenal namanya bahasa serapan, dari bahasa Arab di bahasa Indonesiakan. Ya, contohnya apa? Contohnya ini nih, contohnya apa, Mas? Masjid. Ya, contohnya apa, Mas? Masjid. Masjid itu tempat apa? Tempat beribadah. Dan ternyata itu termasuk dalam bahasa Arab seperti itu ya. Jadi kalau di sini namanya masjidun seperti itu ya. Jadi belajar bahasa Arab ini ya ada banyak cara ya, terutama yang penting dalam bahasa Arab di pondok pesantren khususnya itu menggunakan thoriqul hadisah, artinya menggunakan metode percakapan seperti itu. Nah, yang ini harus kita pahami. Jadi kalau misalkan kita tinggal di Jawa,
kira-kira bisa nggak kita ngomong Jawa? Bisa Ustadz. Bisa ya. Kemudian kira-kira kita kalau tinggal di Inggris bisa nggak bahasa Jawa? Bisa Bisa bahasa Jawa? Ustadz. Hah? Bisa Ustadz. Bisa bahasa Jawa nggak? Apa tanpa belajar? Di Inggris Tidak Ustadz. tidak. Berarti kalau ketika kita di Inggris, ya kita lahir di Inggris, kita besar di Inggris, kira-kira tanpa belajar bahasa Inggris kita bisa nggak? Ya tentu bisa jawabannya ya. Karena kenapa? Karena itu melalui percakapan. Ya sama anak kecil diawali dengan apa namanya? Penunjuk ya itu ini ya ketika kecil dia diajarkan ini itu ini itu ini. Nah ya dari situlah kita berkomunikasi, mendengar terutama dengan orang tuanya, dengan tetangganya, dengan kakaknya, dengan adiknya seperti itu. Lama-lama kita menggunakan bahasa sebagai komunikasi, alat komunikasi seperti itu. Nah, contoh lain ya kata awal. Awal ini berarti apa? Tahu nggak? Ada yang tahu awal ini artinya apa? Ini. Awal ini apa awal? Awal. Sudah menjadi bahasa Indonesia ya, bahasa serapan. Maksudnya apa? Pertama. Darsu ini pelajaran, berarti pelajaran pertama nih ya, pelajaran 1 ya atau bab 1 lah bahasanya seperti itu. Ya. Sampai sini paham ya? Ini kita harus pelan-pelan ya karena memang banyak pelajarannya bahasa Arab ya. Kita tidak bisa sehari langsung bisa seperti itu. Kemudian kita ke kata ini. Nah, ini bacanya apa? Coba silakan. Raufa baca ini. Bacanya apa? Maaf Ustadz, yang mana? Yang ini kelihatan nggak? Nih. Kelihatan Ustadz. Apa? Hadza. Nah, hadza. Ya, ini berarti apa artinya? Ini Ustadz. Nah, ini. Nah, dalam kurung untuk apa? Untuk muzakkar. Nah, muzakkar itu berarti laki-laki. Nah, ini untuk muzakkar ya. Ini yang harus pertama kita pahami gitu ya. Bahwasanya bahasa Arab juga dalam bahasa Indonesia disebut bahasa serapan. Contoh lain misalkan masjid ya masjid. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab masjidun seperti itu. Apa masjidun. Berarti kalau misalkan kita bilang ini masjid, jawabannya gimana bahasa Arabnya? Hadza masjidun. Ada masjidun. Nah, ini kita ulang-ulangi ya untuk supaya teringat dan membuat apa nih namanya nih lidah kita terbiasa. Kalau kita terbiasa membicara atau ya membaca atau mengatakan bahasa Inggris, lama-lama lidah pun akan refleks, akan terbiasa ya terkait bahasa Inggris. Kemudian bahasa Jawa, apalagi bahasa Medok ya dan juga bahasa lain-lainnya. Nah, begitu juga dengan bahasa Arab. Ya, kita coba membiasakan. Jadi coba kita mengulangi 5 kali atau sampai 10 kali seperti itu. Hadza masjidun, hadza masjidun, hadza masjidun, hadza masjidun. Nah, coba silakan kalian. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ada yang mau nyoba lagi? Saya Kak, Gifar Pak. Oh, Skana silakan. Siapa? Gifar. Ya.
Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ya, silakan di ini ya, kalau bisa on kamera silakan ya, di on kamera ya, biar kelihatan nanti. Nah, ini. Ada yang mau nyoba lagi? Gimana, ada yang mau nyoba? Oke, nggak ada ya, lanjut ya. Jadi kalau bahasa Arabnya ini masjid apa? Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ya, jadi kita tahu nih, wah ini masjid, berarti hadza masjidun. Kalau nanti kalian ke Arab ya, ke Mekah misalkan ziarah ya, ziarah. Nah, ziarah pun termasuk daripada bahasa Arab ya, bahasa serapan ya. Ziarah bahasa Arab seperti itu. Ya, bahasa Arab. Sebentar ya. Iya, baik. Kita lanjutkan ya. Coba. Kemudian, ini gambar apa nih? Ini gambar apa nih? Rumah, Kak. Ustaz. Rumah ya. Rumah, kira-kira rumah apa bahasa Arabnya? Baitun. 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 Nah, tulisannya gimana nih baitun nih? Seperti ini ya, baitun. Baitun. Baitun rumah, tapi kalau kita bilang ini rumah, maka kita menjawabnya hadza baitun. Ya, langsung coba kita hafalkan ya. Hadza baitun, hadza baitun, hadza baitun, hadza baitun, hadza baitun. Siapa yang mau coba? Ayo, Ustaz. Ya, siapa? Gifar dulu, Pak. Gifar dulu, silakan. Hadza baitun, hadza baitun, hadza baitun, hadza baitun, hadza baitun. Hadza baitun, hadza baitun, hadza baitun, hadza baitun, hadza baitun. Mau apa sih namanya nih, ganti gambarnya Umi, jangan muka Umi. Ya, berarti ini ya apa namanya? Udah paham ya? Bagaimana cara menghafal, terutama bagaimana cara menyebutkan, melafadzkan. Nah, ini baru mudah ya, baru mudah. Coba kita ke atas. Kalian bisa nggak membacanya yang ini? Ini bacanya gimana? Bacanya apa nih? Ada yang tahu? Ada yang bisa baca? Ya. Itu Ustaz, itu kan bacanya bukan gini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, ya benar. Ya, seperti itu. Oke, itu nanti tingkatannya, ada tingkatannya dalam penulisan. Tapi kita fokus ke sini dulu. Nah, yang jelas ya, mungkin perempuannya ada yang mau mencoba dulu. Hadza baitun, ada yang mau mencoba? Ada siapa ini? Ada Putri, ada Naya, ada ini Askana atau ini? Siapa? Cikal mau ini? Mau mencoba? Ya, yang jelas dalam kita berkomunikasi dalam bahasa Arab, khususnya kita harus pertama apa yang berani ya, berani ya. Kita berani dulu, salah atau benar itu belakangan. Yang jelas berani. Sama itu juga di dalam bahasa
lain pun sama. Kalau kita nggak berani berbicara, kita nggak akan bisa menggunakan bahasa tersebut. Nah, kemudian ini apa kira-kira nih? Gambar apa ini? Pintu, Kak, pintu. Nah, gambar pintu ya. Gambar pintu. Nah, kira-kira di rumah kalian ada pintu nggak? Ya, Ustaz. Nah, siapa yang di rumahnya nggak ada pintu? Masuknya lewat mana kalau nggak ada pintu? Nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa Nggak masuk. bisa. Ya. Kemudian bahasa Arab pintu ya, bahasa Arab ini nih ya, haza babun. Haza babun. Ya, haza babun. Ya, haza babun. Seperti itu. Coba, siapa yang mau coba? Ya, Ustaz. Ya, Rafa dulu. Hadza babun. Hadza babun. Hadza babun. Hadza babun. Hadza babun. Ya, selanjutnya silakan Gifar. Hadza babun. Hadza babun. Hadza babun. Hadza babun. Hadza babun. Ya, selanjutnya siapa yang mau mencoba? Ada Cikal mau mencoba? Nayara? Skana? Atau Putri mau mencoba? Oke, lanjut ya. Ini ada berapa lagi? Ada berapa gambar ini? Sekitar ada 6 lagi ya. Ada 6 gambar. Ini gambar apa nih? Ada yang tahu nih gambar? Buku. Itu buku. Hah? Apa? Buku. Buku. Buku apa kira-kira ini? Buku bahasa Arab. Buku Al-Quran. Al-Quran. Buku pelajaran bahasa Arab. Nah, ini apa namanya? Kitab. Kitab kita sering dengar nggak kitab? Sering, Ustaz. Nah, Sering, Kak. ya. Nah, kitab itu yang berbentuk pelajaran, buku pelajaran, ya. Tahu buku pelajaran kan? Tahu. Tahu, Ustaz. Nah, itu disebutnya kitab. Nah, beda dengan buku tulis. Ada buku tulis, ada buku pelajaran. Ada buku yang buat nulis, ada yang buku buat belajar materi-materi. Seperti itu. Nah, nyebutnya hadza kitabun, hadza kitabun, hadza kitabun, hadza kitabun, hadza kitabun. Ya, coba siapa mau coba? Saya, Ustaz. Ya udah, bareng-bareng silakan Rafa dan Gifan. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza. Nah, seperti itu ya. Kemudian, ini apa nih kira-kira nih? Pen, Ustaz. Hah? Pulpen. Pulpen. Ya, bacanya apa jadinya? Kolamun. Nah, kolamun, hada kolamun. Mungkin ketika kalian belajar imla, khususnya ada itu nongol ya, muncul ya. Hada kolamun, hada kolamun. Ya, hada kolamun. Ya. Pulpen. Ya, silakan coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Hada kolamun. Hada kolamun. Hada kolamun. Hada kolamun. Hada kolamun. Hada kolamun. Oke. Selanjutnya coba ini ada gambar apa ini? Kunci, Ustaz. Kunci. Kunci. Ya. Kunci itu buat apa?
Kunci itu buat apa? Ada yang tahu nggak? Kunci buat buka pintu, Kak. Ya, kunci buat buka pintu, bisa buat nyalakan motor ya, bisa dan lain-lain ya. Artinya untuk alat membuka sesuatu ya. Hada miftahun, hada miftahun, hada miftahun, hada miftahun. Oke, silakan mencoba. 1, 2, 3. Hada miftah. Hada Hada miftah. miftahun. Hada Hada miftah. miftahun. Hada miftah. Hada Hada miftahun. Hada miftah. miftahun. Hada miftah. Hada miftahun. Nah, oke ya. Sekarang coba kita praktek. Ini baru ada 6 kosakata ya. Secara tidak sadar, tadi kalian apa? Menghafalkannya ya. Secara tidak sadar, kita barusan apa? Menghafalkannya. Seperti itu. Ini tahu gambar apa ini? Yang mana, Ustaz? Yang ini nih. Nih. Gambar apa? Yang mana? Ini ya yang saya tulis. Nih, ini nomor 1. Nomor 2, 3. Nah, nomor 1 gambar apa? Pintu. 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 Pintu bahasa Arabnya apa tadi? Ada yang Babun. ingat? Babun. Babun. Nah, kalau ini pintu jadi apa? Hada babun. Babun. Hadza babun. Kemudian ini gambar apa ini nomor 2? Masjidun. Masjid. Masjid. Masjidun ya, masjidun. Jadi kalau ini masjid, Hada masjidun. hadza Masjidun. Nah, kemudian ini yang ketiga, Rumah. rumah. Ustaz. Baitun. Baitun. Jadi Hada ini rumah. baitun. Hada baitun. Hadza baitun. Oke, ya. Nah, sekarang kita ke terakhir nih ya. Ini gambar apa nih? Itu Meja, Ustaz. meja. Meja. Nah, kita kayak dulu. Ini gambar apa ini? Nomor 7 gambar apa? Hah? Meja. Kursi. Kursi. Nah, kursi juga sudah menjadi bahasa serapan. Ya, bahasa Indonesia, bahasa Arabnya kursiyun. Kursiyun. Nah, kursiyun. Ya, jadi gampang kan, mudah. Nah, ini ya bahasa Arab itu sangat mudah dan menarik ya, sehingga gampang kalau kita mau bersungguh-sungguh, manjada wajada seperti itu. Nah, hada kursiyun, hada kursiyun, hada kursiyun, hada kursiyun, hada kursiyun. Silakan coba. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Kemudian ini apa nih? Tempat tidur, Ustaz. Kasur. Tempat tidur. Ada kasur, ada bantal, terus Ada selimut. ada selimut. Jadi apa kalau ini? Nah, ini nyebutnya apa? Sarirun. Ranjang atau tempat tidur. Ya, beda. Nanti kalau kita bantal ada lagi, selimut ada lagi, ya, kasur ada lagi. Tapi kita nyebutnya apa? Ranjang atau tempat tidur. 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 Nah, kemudian
Nah, apa nih bacanya? Sarirun. Hada sarirun, hada sarirun, hada sarirun, hada sarirun. Silakan coba. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Kalau saya bilang ini ranjang, kalian jawabnya hada sarirun. Hadza Ini ranjang. Hadza sarirun. Ini kursi. Hadza kursiyun. Nah, ini gambar apa nih? Nomor 9. Meja. Meja belajar, Ustaz. Meja. Ya. Secara tidak langsung ya kalian paham. Ya, ini meja. Jadi kalau di bahasa Arab kan jadi maktabun. Apa? Maktabun. Hada maktabun, meja, berbentuk meja ya. Hada maktabun. Coba diulang-ulangi 1 2 3. Hada maktabun. Hada maktabun. Hada maktabun. Hada maktabun. Hada maktabun. Hada maktabun. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai berarti menghafalkan. Ya. Ada berapa tadi? 9, Ustaz. Ada 9. Ya. Coba bisa di on cam nggak, Raufa, Gifar? Saya nggak bisa, Kak. Oke, baik. Lanjut. Nah, ini ya, terakhir kita belajar ini. Tadi kan hadza artinya ini. Tapi kalau ditambahkan dengan ma ini ma artinya apa? Apa. Jadi apa ini? Apa ini? Nah, ma hadza, apa ini ya? Paham ya? Paham. Ma hadza, apa ini? Oh. Ma hadza, apa ini? Nah, kalau saya bilang ma hadza apa? Apa ini? Kalau saya bilang bahasa Indonesia, kalian jawab bahasa Arab ya. Tapi kalau misalkan saya bilang bahasa Arab, kalian bilang bahasa Indonesia. Ma hadza, Apa ini? Apa ini? apa ini? Ma hadza. Ma hadza panjang ya. Ma hadza. Seperti itu. Ma hadza. Berapa harokat, Ustaz, bacanya? Berapa harokat? Biasa 2, matobi'i ya. Ma hadza. Tapi di dalam bahasa Arab kita tidak kenal namanya tajwid ya. Artinya beda, tajwid itu untuk ditempatkan pada Al-Qur'an. Tapi kalau misalkan bahasa Arab tidak menggunakan tajwid, tidak apa-apa. Seperti itu. Tapi kalau dalam baca Al-Qur'an wajib. Wajib. Oke, silakan sekarang ditulis dulu, catat. Udah dicatat belum tadi? Saya sudah, Kak. Oke, saya beri waktu 3 menit ya untuk mencatat. Silakan catat.
Oke. Sudah? Belum Ustaz. Saya sudah Ustaz. Sudah dicatat? Belum Ustaz, sebentar. Apa? Sudah? Belum Ustaz. Belum. Oke, sudah catat ya. Nah, kedengaran suara saya masih terdengar? Dengaran Ustaz. Terdengar Kak. Nah, jadi haza ini diperuntukkan untuk muzakkar ya. Jadi sembari mengetahui kita ada dua ya, ada muzakkar, ada muannas. Muzakkar itu untuk laki-laki, muannas itu untuk perempuan. Nah, bedanya apakah kalau muzakkar? Muzakkar itu yang ujungnya tidak ada tak marbutoh. Tahu tak marbutoh kan? Tahu Ustaz. Tabulat. Nah, tak marbutoh ataupun yang jamak seperti itu, yang plural yang lebih dari tiga ke atas itu nanti disebutnya hazihi. Temannya haza apa? Hazihi. Tapi tetapnya apa? Tetap menggunakan tetap mengartikan haza, hazi itu ini artinya gitu. Jadi misalkan contoh misalkan mahaza, misalkan gambar nomor 3 ya. Mahaza, saya kan bertanya kepada kalian, apa ini? Ini ya, mahaza. Nah, kalian jawabnya udah hadza baitun. Sesuai dengan hadzanya ya. Hadza perintahnya ya. Oke, bisa dipahami? Bisa Ustaz. Nah, baik, di sini ya ada pelajaran pertama ya, ini. Nanti coba kita share ke ini ya. Sebelumnya kita ini dulu, coba nomor 1 ini ya. Apa artinya ini? Jawabannya apa? Mahadza. Jawabannya apa? Hadza miftahun. Hadza miftahun. Apa artinya miftahun? Kunci. Kalian udah tulis belum bahasa Indonesianya? Apa udah hafal semua? Sudah hafal Ustaz. Sudah hafal Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Ya, ini yang akan saya share ya. Nanti kumpulkan ke WhatsApp saya saja ya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sampai sekarang, sampai ini saat ini? Ada yang ingin ditanyakan? Ustaz, bahasa Arabnya baju apa Ustaz? Baju apa dulu? Ada baju kemeja, ada baju kaos, ada baju apa? Kemeja Ustaz. Ada baju kemeja. Kalau kemeja nih, ini kemeja nih. Ya, kemeja. Komisun. Bisa kemeja, bisa seragam. Kalau pakaian namanya libasun, pakaian. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, ada 6 nanti saya fotokan ke grup WhatsApp ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Ya. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Afaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya. Mungkin bisa on cam, ada di on cam. Ya, 1, 2, 3. Bentar ya, Gifar. Ayo Gifar, saya ulangi. 1, 2, 3. Gifar mau on cam nggak? Bisa on cam?